Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta para hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi melalui petunjuk yang sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Salawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sang pedagang yang jujur, tauladan yang agung dalam bermuamalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang pahlawan dari Nusa Tenggara Barat, pernah membuat sebuah syair yang berbunyi, agama bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah, tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah. Islam bukan hanya tentang agama ibadah, tapi juga agama muamalah. Dalam setiap aktivitas kita, termasuk bekerja, berdagang, membeli hingga berbagi, semuanya diatur dalam ajaran Islam. Untuk itu, perkenalkanlah saya, Baziga Rila Biba, yang ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Menjemput Berkah dengan Ekonomi Syariah. Seringkali kita beranggapan bahwa ekonomi hanyalah urusan duniawi semata, soal untung rugi, berapa saldo di bank, atau seberapa banyak harta yang kita punya. Namun, sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa agama Islam adalah agama yang kafah, agama yang menyeluruh, yang mengatur seluruh sendi kehidupan, termasuk bagaimana cara mencari, mengelola, dan membelanjakan harta. Sesungguhnya, kita hanyalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hendaknya kita mengikuti jejak Rasulullah yang teladan dalam berdagang sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Disebutkan dalam sebuah hadis, An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Meningkatnya tren belanja mewah hanya untuk status sosial, sementara angka kemiskinan di beberapa daerah masih sangat tinggi. Ini menunjukkan tidak adanya skala prioritas. Prinsip ekonomi mengajarkan kita untuk bersikap efisien. Dalam Islam, efisiensi ini setara dengan menjauhi sifat tabzir atau boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, seorang pemboros adalah saudara setan. Setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah ini menegaskan bahwa orang yang boros menghamburkan harta adalah saudara setan. Setan sangat ingkar kepada Tuhannya, sehingga pemboros dianggap sebagai pengikut setan yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ayat ini melarang
melarang perilaku boros atau mubazir yang seringkali merupakan bentuk kemaksiatan atau penyalahgunaan harta. Kita harus menentukan skala prioritas. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Seorang mukmin yang cerdas ekonomi tidak akan menghamburkan uangnya untuk kemewahan yang sia-sia. Kita diajarkan untuk hidup bersahaja karena di setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana didapat dan untuk apa dibelanjakan. Allah melarang umatnya untuk melakukan riba, gharar dan maisir dalam bermuamalah. Karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi dan spekulasi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dan kejujuran. Ketiganya, menciptakan ketimpangan ekonomi yang merusak tatanan sosial sehingga diharamkan untuk menyimpan harta dan memastikan transaksi real. Mari kita terapkan prinsip ekonomi yang sehat. Hemat tanpa menjadi kikir, bekerja keras tanpa melupakan ibadah, dan mencari untung tanpa menzalimi orang lain. Dengan menerapkan ekonomi syariah, kita tidak hanya mengejar materi, tapi kita juga mengejar berkah yang jauh lebih menenangkan daripada harta melimpah namun hasil kezaliman. Na'udzubillah. Semoga Allah menerima setiap ikhtiar ekonomi kita dan menjadikan harta kita sebagai sarana menuju surga, juga menjauhkan kita dari sifat tamak yang merusak. Sebelum menutup, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Main game mabar sampai pagi, musuhnya jago bikin kena mental. Pilih akad syariah yang trustworthy, dompet aman, urusan sama Tuhan tetap green flag total. Sekianlah dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.